Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3 pada sesi pembukaan kali ini pada presentasi kami yang berjudul Perkembangan Generasi Komputer dari Masa ke Masa. Sebelum lanjut ke pendahuluan atau pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya Muhammad Bintang Adipura, kedua Naufal Rizky Ilham Gibran, ketiga Arya Wahyu Santoso, keempat Muhammad Rizky Fatur Rahman, dan yang kelima Ahmad Turaihan. Pada sesi pendahuluan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu komputer. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, memproses, menyimpan, dan menghasilkan data atau informasi sesuai dengan instruksi yang diberikan. Komputer dapat melakukan berbagai tugas secara otomatis dan cepat, seperti perhitungan matematis, pengolahan kata, pengelolaan basis data, grafis, dan banyak lagi. Komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, dan user. Transformasi teknologi komputer dari generasi 1 sampai generasi 5 mengalami kemajuan yang signifikan terhadap pengembangan komputer dalam pemrosesan data. Seperti dari generasi 1 yang teknologinya masih memakai tabung vakum, yang dimana pemrosesan data masih sangat lambat, hingga terdapat penemuan, yaitu ditemukannya teknologi IC atau Integrated Circuit pada generasi ketiga, hingga kemajuan terhadap pemrosesan data pada komputer melejit signifikan hingga generasi kelima. Lalu bagaimana perkembangan atau evolusi komputer dari masa ke masa? Untuk presentasi sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rizky Fatur. Saya akan menjelaskan komputer generasi pertama. Di komputer generasi pertama 1940 sampai 1949, dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini meningkatkan pendanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Sejarah perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat atas kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania, terdiri dari 16.000 tabung vakum, 7.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar dan mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Dirancang oleh John Prosper Enkert dan John Mauchly, ENIAC merupakan komputer serbaguna yang bekerja 1000 kali lipat lebih cepat dibandingkan Mark I. Ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Menggunakan tabung vakum. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk memproses data. Kedua, ukuran besar dan berat. Komputer pada masa ini memiliki ukuran yang sangat besar dan berat sehingga memerlukan ruang khusus untuk operasionalnya. 3. Konsumsi daya listrik tinggi. Tabung vakum yang digunakan menghasilkan panas yang tinggi dan membutuhkan daya listrik yang besar. 4. Menggunakan bahasa mesin. Komputer generasi pertama mengandalkan bahasa mesin, yaitu level bahasa pemrograman paling rendah yang bisa dimengerti oleh komputer. Selanjutnya, contoh komputer generasi pertama.
Nomor 1, ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, dikembangkan oleh John Presper Enkert dan John Mauchly di Universitas Pennsylvania. Digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk perhitungan balistik. Menggunakan 16.000 tabung vakum, beratnya sekitar 30 ton dan mengonsumsi daya 160 kW. 2. UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1, komputer komersial pertama yang digunakan untuk keperluan bisnis. Diproduksi oleh Remington Rand dan digunakan oleh Biro Sensus Amerika Serikat pada 1951. Mampu melakukan jutaan operasi per detik. Ketiga, IBM 701, dikembangkan oleh IBM International Business Machine pada 1952. Komputer pertama dari IBM yang dirancang untuk penggunaan ilmiah dan pertahanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Fatur. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang komputer generasi kedua di tahun 1956 sampai 1963. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik mampu membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih efisien, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Transistor sendiri mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Salah satu contohnya yaitu yang penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1963, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Ciri-ciri komputer kedua menggunakan transistor lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih tahan lama. Kedua, ukuran lebih kecil, di mana lebih mudah dipindahkan dan dipasang di kantor atau di laboratorium. Yang ketiga, lebih hemat energi, di mana transistor mengkonsumsi daya listrik lebih sedikit daripada tabung vakum. Lalu yang keempat yaitu peningkatan kecepatan dan kapasitas. Komputer dapat melakukan perhitungan dalam hitungan mikrodetik atau 1/1000 detik. Dan yang kelima yaitu penggunaan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contohnya saja yaitu COBOL, Fortran, dan ALGOL. Lalu yang keenam, penyimpanan magnetik. Kapasitas penyimpanan pada situ data meningkat. Kemudian yang terakhir yaitu aplikasi yang lebih luas, di mana saat itu banyak digunakan untuk keperluan militer, bisnis, dan riset ilmiah. Kemudian contoh komputer generasi kedua yaitu PDP-1, yaitu merupakan komputer interaktif pertama yang dirancang untuk penggunaan umum dengan menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Dengan dilengkapi fitur memori inti magnetik dengan kapasitas 4096 kata atau 18 bit dan dilengkapi dengan layar CRT untuk menampilkan grafik. Kemudian yang kedua yaitu IBM 1401, merupakan komputer yang dirancang untuk keperluan bisnis dan administrasi. Selain itu juga IBM 1401 memiliki fitur seperti memori inti magnetik atau magnetic core storage dengan kapasitas hingga 16.000 karakter dan dapat mencetak output menggunakan printer berkecepatan tinggi. Yang ketiga yaitu UNIVAC 3,
merupakan pengembangan dari UNIVAC generasi pertama, dirancang untuk aplikasi bisnis dan pemerintahan, memiliki fitur transistor dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar, dan dilengkapi dengan sistem penyimpanan magnetik dan tape drive untuk backup data. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Adi Putra. Oke, pada sesi presentasi saya kali ini akan membahas tentang generasi komputer yang ketiga. Komputer generasi ketiga menandai awal era komputasi modern. Periode ini ditandai dengan inovasi signifikan dalam arsitektur dan komponen komputer yang menghasilkan perangkat dengan kinerja lebih tinggi, ukuran lebih kecil, dan efisiensi energi yang lebih baik dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dengan menggunakan integrated circuit atau sirkuit terpadu sebagai pengganti transistor, komputer pada generasi ketiga memungkinkan dapat meminiaturisasi komponen dan peningkatan kecepatan pemrosesan yang lebih efisien. Ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu peningkatan kemampuan software, lebih cepat dan lebih akurat, kapasitas memori komputer semakin besar, setelah itu menggunakan penyimpanan luar random access, memungkinkan untuk melakukan multiprocessing, penggunaan daya listrik yang lebih hemat, visual display terminal, harga semakin murah karena komponen diproduksi massal. Setelah itu kemampuan komunikasi data antar komputer. Berikut contoh komputer yang ada pada generasi ketiga, yaitu IBM System 360. IBM System 360 ini adalah keluarga komputer dengan berbagai model dan tingkat performa. Sistem ini menjadi yang pertama dirancang untuk kompatibilitas dan skalabilitas, memungkinkan peningkatan perangkat keras tanpa mengganti perangkat lunak. Selain itu, sistem operasinya mendukung penggunaan beberapa program secara bersamaan. Setelah itu yang kedua, DEC PDB 8. DEC PDB 8 adalah komputer pertama yang dijual dengan harga yang terjangkau dan menjadi sangat populer di kalangan akademi dan industri. Ini adalah komputer pertama yang menggunakan sirkuit terpadu kecil dalam jumlah besar dan dapat mengakomodasi hingga 4 KB memori inti. Komputer ini juga mendukung bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti BASIC dan Fortran. Performa komputer generasi ketiga. Pada gambar grafik yang ada pada gambar tersebut, grafik menunjukkan bahwa generasi ketiga, yaitu penemuan terhadap IC integrated circuit, mengalami peningkatan signifikan terhadap kemampuan mengolah data pada komputer dengan menggunakan integrated circuit. Komputer pada generasi ketiga, kemampuan pemrosesan data semakin signifikan dan semakin efisien daripada generasi kedua dan generasi 1 yang masih menggunakan transistor dan tabung vakum, yang dimana generasi 1 dan generasi kedua masih belum terlalu efisien dalam hal pemrosesan data. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ahmad Turaikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Adi. Pada tahun sekitar 1970-an,
komputer generasi keempat ini muncul. Komputer generasi keempat ini juga sering disebut dengan komputer mikroprosesor. Komputer ini dibuat untuk merancang dan menyempurnakan dari komputer sebelum-sebelumnya, yaitu dari komputer generasi pertama, generasi kedua, maupun generasi ketiga. Nah, dengan komputer generasi keempat ini dimunculi dengan tandanya adanya sebuah mikroprosesor atau sebuah chip tunggal, yang mana chip kecil atau chip tunggal itu gabungan dari sebuah komponen-komponen yang disingkat dengan nama IC, kelengkapan dari nama Integrated Circuit. Seiringnya berjalan waktu, IC ini diproduksi lebih dari 1000 maupun 2000. Nah, sekitar pada tahun 1980-an, IC ini berubah nama menjadi LSI, singkatan dari Large Scale Entry Integration. Kemunculan ini menjadi sebuah puncak dari komputer generasi keempat pada masanya. Nah, ada beberapa ciri yang membedakan antara komputer dari generasi sebelumnya sama generasi keempat. Yang pertama itu adalah sebuah bentuk yang semakin kecil dan kemampuan semakin meningkat. Jadi, semakin seiringnya berjalan waktu, maka sebuah program maupun sebuah chip itu berguna untuk meningkatkan dari komputer sebelumnya. Yang kedua ini adalah menggunakan mikroprosesor. Nah, dari penjelasan kedua ini adalah menjadi sebuah tanda dari komputer generasi keempat. Jadi pada generasi sebelumnya itu tidak menggunakan mikroprosesor. Lalu untuk yang ketiga, mikroprosesor merupakan awal kelahiran PC pada tahun 1971, yaitu dari sebuah perusahaan Intel Corp. Intel Corp ini mengembangkan mikroprosesor pertama dengan seri 4004. Terus ciri-ciri yang keempat dan yang terakhir ini adalah menggunakan operating system MS-DOS dengan 16 bit pada tahun 1981. Berikut adalah beberapa contoh komputer generasi keempat. Pada tahun 1971, Intel Corp mengembangkan sebuah mikroprosesor pertama kalinya dengan seri 4004. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan, ini adalah salah satu dari ciri komputer generasi keempat. Komputer ini pada generasi keempat sudah dilengkapi dengan keyboard, mouse, monitor, maupun PC, dan masih banyak lainnya. Berikut adalah contoh komputer yang ada di generasi keempat. Yang pertama adalah komputer Apple series ke-1. Komputer ini dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Prosesor ini dengan menggunakan RAM kurang lebih 64 kbps. Cukup sekian dari presentasi saya. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Naufal. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari komputer generasi kelima sampai generasi yang akan datang. Komputer generasi kelima merupakan tahap pengembangan komputer yang berfokus pada kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan interaksi yang lebih canggih antara manusia dan mesin. Generasi ini mulai dikembangkan sejak tahun 1080-an dengan tujuan menciptakan komputer yang lebih cerdas, efisien, dan mampu melakukan pemrosesan informasi secara lebih cepat serta mendukung otomatisasi dalam berbagai bidang. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan akan sistem yang akan didapat berpikir dan belajar secara mandiri.
mengurangi keterlibatan manusia dalam tugas-tugas kompleks, serta meningkatkan efisien dalam berbagai aspek kehidupan termasuk industri, kesehatan, dan pendidikan. Ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI. 2. Menggunakan mikroprosesor. 3. Interaksi bahasa alami. 4. Sistem pakar dan basis pengetahuan. Contoh komputer generasi kelima. Secara keseluruhan, komputer generasi kelima berfokus pada peningkatan interaksi antara manusia dan mesin, serta kemampuan sistem untuk belajar dari data yang ada, membuka jalan bagi penerapan teknologi cerdas dan dalam berbagai bidang. Yang pertama, Weston IBM, superkomputer yang dikembangkan oleh IBM dengan kecerdasan buatan untuk memahami dan menganalisis data dalam jumlah besar. Weston pernah memenangkan kuis Jeopardy melawan manusia. 2. Deep Blue IBM, komputer cerdas yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997 dengan menggunakan algoritma AI untuk strategi permainan. Yang ketiga, Google DeepMind, AI yang mampu mengalahkan pemain profesional dalam permainan Go dan catur tanpa diajari strategi secara langsung, melainkan belajar mandiri melalui pembelajaran mesin. 4. Siri Google Assistant, Alexa, dan Cortana, asisten virtual berbasis AI yang memahami perintah suara dan dapat memberikan respon cerdas. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.